Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kita bertemu di Teduh di pagi ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu, penyertaan-Mu. Kami boleh bertemu dalam kasih Tuhan, dalam berkat Tuhan, dan kami akan lebih dekat dengan Engkau lewat firman yang akan kami dengarkan bersama. Perlengkapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan firman Tuhan diangkat dari kitab Keluaran pasal 23 ayat 8. Begini dikatakan. Suap janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, sama seperti saya, sudah sangat sering juga mendengarkan hal suap. Yang pasti lewat firman Tuhan ini sudah sangat lama, sejak dulu hal suap tidak disukai oleh Tuhan dan merupakan bagian dari hukum Tuhan yang menjaga kekudusan umatnya sekaligus memastikan manakala dia datang kepada Tuhan, dia adalah juga kudus, tidak menjadi bagian kesusahan dari orang lain. Saya harus bertanya, pernahkah saudara disuap? Atau mungkin karena sesuatu hal untuk memperlancar sesuatu pekerjaan, saudara melakukan suap? Pernahkah? Semuanya ini realita dalam hidup kita sekarang. Hal, perilaku, bentuk-bentuk yang sangat kecil, tidak dilihat orang, tapi bisa berdampak. Manakala firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang melakukan suap itu membuat mata buta dan memutarbalikkan perkara orang-orang benar. Saudara-saudaraku, pekerjaan suap adalah pekerjaan yang memaksakan diri, perilaku yang tidak sewajarnya. Seolah-olah kita betul-betul dalam kemampuan, dalam ketidakmampuan kita. Kita menjadi pribadi yang tidak realistis. Namun, hal suap ini oleh Allah harus dikikis. Allah tidak berkenan untuk perilaku suap. Saudara-saudaraku, di mana-mana kajian-kajian hukum juga tentang suap belumlah henti-hentinya. Bahkan diskusi, bahkan demikian juga usulan-usulan, pendapat-pendapat tentang suap lewat percakapan interaktif misalnya di media sosial, luar biasa tanggapan-tanggapan tentang perilaku suap. Dan boleh kita katakan sepanjang dunia ini ada, maka realita perilaku suap itu menjadi peringatan yang sangat tajam dari Tuhan akan selalu berlaku. Ada apa bagi Tuhan bagi pelaku suap? Tentu
hidupnya akan tidak tentram. Dia akan selalu gelisah. Dan di hadapan Tuhan, dia akan selalu menjadi pribadi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia ditegur dan dipastikan apabila dia datang kepada Tuhan, dia harus bersihkan diri dari perilaku suap. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita tidak hanya menekan atau mencaci orang yang melakukan suap, tapi mari kita awali lewat hal-hal yang kecil, jujur dalam melakukan sesuatu. Mengelola uang, mengelola pekerjaan dalam bentuk barang, bahkan demikian juga teliti dalam waktu. Menjaga diri, tidak berfoya-foya dengan waktu, karena memang setiap waktu itu juga adalah bagian dari anugerah pemberian Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan. Saudara-saudaraku, kesimpulan dari firman Tuhan ini, mari bersikap kudus, berperilaku kudus ke hadapan Tuhan, agar kita mengerti firman Tuhan dan kita lakukan kepada orang lain dengan penuh cinta kasih. Maka tidak akan ada yang buta atau dibutakan oleh sebuah tindakan yang menjerumuskan. Yang ada ialah tuntunan, rangkulan, menjadi sesama bagi orang lain. Ini indah, saudaraku. Hari ini mari kita lakukan pekerjaan-pekerjaan kita dan kita evaluasi. Dan sujudlah di hadapan Tuhan. Maka segala permohonanmu akan dikabulkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Firman-Mu sangat bernas, menegur kami, bahkan menuntun kami agar tidak menjadi pelaku suap. Manakala mungkin di sekitar kami tindakan-tindakan suap selalu terjadi. Tolong kami Tuhan, agar berkemampuan tulus, sinar terang, kekuatan dan kuasa Tuhan akan selalu memenangkan kami menjadi orang yang tetap menekuni setia kepada Tuhan. Dan apabila ada perilaku yang menjerumuskan orang lain dalam segala perkaranya berkaitan dengan suap, bahkan sejenisnya, ajari kami Tuhan untuk menyapa mereka agar meninggalkan tindakan itu dan kembali ke jalan yang benar. Didik juga kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, agar dalam setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada kami menjadi hamba-hamba yang jujur, yang setia, seperti berbuat untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, pada kesempatan ini kami berdoa untuk ketenangan ekonomi bangsa kami, bahkan pelaku bangsa ini, agar mereka selalu tampil menjadi hamba yang baik, yang mengayomi masyarakatnya. Berkati Tuhan pimpinan bangsa kami, Bapak Presiden kami, semua jajarannya, Bapak Gubernur kami dan semua jajarannya, bahkan pemerintah kota kami. Berkati semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati. Amin. Saudaraku, salam sehat selalu.